Nah ini Argentina, Kroasia, Maroko, dan Perancis berhasil lolos ke babak 4 besar Piala Dunia Qatar 2022. Keempat tim kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan semifinal yang digelar pada sepanjang pekan ini. Kami akan hadirkan Diego. Ini adalah Diego tapi bukan Diego Maradona. Saya akan undang ya. Ini pasti penonton sudah berpikir kira-kira apakah Diego Maradona atau ternyata Diego Basro ya. Ternyata penonton bukan. Kecewa melihatnya bukan Diego Maradona yang datang ternyata. Baik, terima kasih ya Diego sudah bergabung di Sama-sama. Newsroom untuk memberikan analisis karena sudah memasuki 4 besar, artinya Betul. sudah semakin kompetitif, tidak cuma masalah fisik, tidak cuma masalah teknis, tapi juga bagaimana mental bermain, mental juara. Kita akan bahas sekarang Diego sedang punya formasi apa, analisis apa yang akan dibahas pertama? Ya, di sini saya sudah disediakan formasi dari Prancis yang akan menggunakan formasi 1-4-2-3-1. Kita ketahui Prancis memiliki kualitas pemain yang jauh di atas Maroko, di atas kertas ya, sehingga kemungkinan besar Prancis akan lebih dominan bermain menghadapi Maroko. Akan tetapi Maroko ini terkenal merupakan tim yang defense-nya paling bagus di Piala Dunia ini. Mereka baru kebobolan 1 gol dan itu pun 1 gol merupakan hasil dari bunuh diri yang mereka dapat ketika menghadapi Kanada. Ini mengingatkan kita kembali pada Piala Dunia 2006 di mana ketika itu yang menjadi juara Italia menjadi juara di 2006 dengan hanya kebobolan 1 gol sebelum menghadapi Prancis dan itu pun dengan bunuh diri. Kita akan melihat seperti apa nanti di pertandingan antara Prancis melawan Maroko nanti. Kemungkinan besar untuk membongkar pertahanan low block dari Maroko. Prancis akan sedikit lebih reaktif di pertandingan kali ini dengan membiarkan Maroko menguasai bola, lalu kemudian dengan counter attack cepat mereka melakukan serangan dengan cepat ke area pertahanan Maroko seperti yang dilihat. Tapi apakah memungkinkan kalau misalnya Perancis dengan kualitas bermain, level pemain, kedalaman skuad, apakah mereka juga akan menunggu bertahan dulu baru menyerang atau seperti apa? Apakah itu masuk akal Diego melihat susunan pemain dan juga kualitas dari timnya Didier Deschamps ini? Ya, karena pertamanya saya melihat Prancis akan mencoba untuk membongkar pertahanan Maroko terlebih dahulu dengan melakukan sirkulasi bola di depan area pertahanan daripada Maroko. Akan tetapi jika itu tidak berhasil, maka Prancis akan memundurkan garis pertahanannya, menunggu di areanya sendiri terdahulu, kemudian memancing pemain-pemain Maroko untuk masuk ke area pertahanan Prancis, selalu mematahkan serangan mereka dan dengan counter attack cepat melalui pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, kemudian juga Kylian Mbappe, Antoine Griezmann. Mereka akan merangsek masuk secara cepat ke area pertahanan Maroko dan membombardir pertahanan Maroko dengan counter attack itu. Itu yang kemudian nanti akan menjadi game plan daripada Didier Deschamps. Tentunya dibutuhkan penampilan terbaik dari Sofiane Amrabat dari sisi Maroko ya untuk meredam Antoine Griezmann dan juga Kylian Mbappe yang seringkali beroperasi di area di depan kotak penalti lawan yang kali ini akan dihadapi adalah Maroko. Kemudian Maroko akan menunggu di area pertahanan sendiri dan Maroko juga mempunyai pemain-pemain dengan skill yang bagus dan kecepatan yang bagus dalam diri Hakim Ziyech. Kemudian juga ada fullback Achraf Hakimi. Ketika counter attack mereka akan mengeksploitasi area yang ditinggalkan oleh Mbappe dan juga Theo Hernandez. Dan juga di sisi kanan mereka juga punya Soufiane Boufal, itu juga menjadi salah satu andalan mereka untuk membongkar pertahanan Prancis ketika momen-momen transisi Dea. Nah ini Diego kemarin di pertandingan terakhir Maroko lawan Portugal ada center back yang cedera hamstring dan diprediksi mungkin belum bisa memperkuat. Artinya Maroko sebenarnya agak ompong juga. Betul, begitu. Agak compang-camping ya. Padahal mereka cukup baik memainkan style low block begitu. Pertahanan low block seperti itu, apakah dengan compang-camping seperti ini masih bisa? Ya, karena memang Maroko ini merupakan tim yang mengandalkan sistem permainan, organisasi permainan yang rapi, sehingga siapapun pemain yang dimasukkan untuk menggantikan pemain-pemain yang cedera tersebut akan dapat memainkan sistem tersebut secara seksama karena sudah dilatih dengan baik oleh pelatih mereka. Tinggal bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, mengenal betul sistem permainan yang mereka miliki dan bermain rapat, bermain disiplin, kemudian komunikasi yang baik antara pemain satu dengan pemain yang lain. Bukan tidak mungkin pertahanan rapat ini akan dapat sulit dibongkar oleh Prancis meskipun kualitas pemain Prancis kita sama-sama ketahui jauh di atas pemain-pemain Maroko. Oke, kita akan lihat
informasi soal formasi. Ya, ini kita lihat kemungkinan besar Mbappe akan mengeksploitasi sisi half space ini, yang kemudian akan Karena punya ditemani oleh kecepatan, yang kecepatan dan skill, bagaimana dengan skill dan visinya tersebut dia bisa beroperasi di area ini, lalu kemudian melakukan long shot, kemudian melakukan penetrasi ke arah kotak penalti yang dapat membahayakan gawang Maroko yang digawangi oleh Bono. Meskipun Bono dalam turnamen ini sama-sama kita ketahui tampil sangat cemerlang, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bono menghadapi Mbappe dengan shoot-shootnya yang berbahaya, dan juga ada Olivier Giroud, pemain striker kawakan yang menjadi top skor Prancis sepanjang masa, menggeser Thierry Henry sebelumnya. Dan bagaimana nantinya di sisi sayap Theo Hernandez akan dapat naik membantu Mbappe mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ini Prancis harus menghadapi tim dengan jumlah kebobolan terkecil ya. Betul. Bahkan Maroko ini kebobolan oleh pemainnya sendiri alias gol bunuh diri. Tapi nanti sekali. Anda memprediksi tidak kalau Maroko bakal seperti menghadapi Portugal, di mana mereka bukan parkir bus lagi ya, tapi sudah parkir tronton, artinya hanya mengandalkan serangan balik, dan kita lihat kemarin efektif. Betul, karena sudah beberapa kali dilakukan game plan yang mereka lakukan adalah seperti melawan Spanyol, kemudian melawan Portugal. Bagaimana mereka menyusun barisan pertahanan yang rapi di depan kotak penalti, menunggu lawan-lawannya melakukan serangan, kemudian mematahkannya dan melakukan serangan balik cepat melalui Hakim Ziyech dan juga Achraf Hakimi. Crossing-crossing akan banyak dilakukan melalui sisi sayap tersebut untuk membombardir pertahanan Prancis. Tinggal bagaimana finishing yang dilakukan oleh Maroko dapat diselesaikan dengan baik, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya finishing yang dilakukan oleh barisan penyerang Maroko masih belum terlalu baik, sehingga hanya sedikit gol yang dapat diciptakan. Baik, untuk skor? Skor saya sepertinya masih melihat Prancis memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini melalui skema-skema transisi positif. Mereka akan dapat mencetak gol, di mana saya memprediksi akan terjadi skor 2-0 untuk Prancis. 2-0, oke, cukup percaya diri ya melihat punya Bono yang cukup atraktif, cukup baik, disiplin juga, oke semuanya. Cuma ya mungkin Maroko compang-camping. Kita akan next ke formasi Maroko. Ya, ini seperti yang kita lihat, Maroko bermain dengan sistem 4-3-3. Memang sistem ini sebenarnya terkenal dengan pola permainan yang atraktif, penguasaan bola, akan tetapi yang digunakan oleh Maroko kali ini adalah mereka lebih reaktif menunggu di area pertahanan sendiri. Bagaimana kemudian Amrabat, kemudian juga Onahi dan juga Amala akan menunggu di depan kotak penalti menyerap serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis, lalu kemudian dengan cepat mengalirkannya ke Hakim Ziyech dan juga Soufiane Boufal. Dan ketika sudah mencapai di sepertiga akhir lapangan, mereka akan menunggu overlap dari fullback mereka, terutama dari Achraf Hakimi yang memiliki kecepatan dan skill yang sangat baik. Kemudian melakukan crossing ke arah area pertahanan Prancis. Karena kemarin beberapa kali juga Ziyech menunggu lini di bawahnya untuk menyusul. Untuk membantu dia melakukan penyerangannya. Karena kemarin finishingnya kita gemas juga melihatnya. Betul sekali. Kenapa nggak bisa gol? Ada lima serangan balik yang sebenarnya punya kans untuk bisa jadi gol, tapi akhirnya mungkin betul, apalagi belum. Buat penonton netral tentunya mendukung tim-tim yang tidak menjadi unggulan, jadi gemes sendiri ngelihatnya. Gemes sendiri, apalagi kalau kita bicara soal Maroko ini luar biasa ya. Pemain kunci Maroko menurut Diego? Saya kira Soufiane Amrabat akan menjadi kunci di pertandingan kali ini. Bagaimana dia di lini tengah dapat meredam peran dari Antoine Griezmann, kemudian juga dari Kylian Mbappe yang sering menusuk ke area half space. Bagaimana ketika mereka bisa dipatahkan, maka ini akan menjadi kunci serangan balik yang dilakukan Maroko ke area pertahanan Prancis. Sedangkan pemain lain yang bisa menjadi pemain kunci tentunya Hakim Ziyech yang menjadi playmaker mereka di sisi kanan. Bagaimana ketika mendapatkan bola, dia dapat dengan skill dribblenya yang sangat baik, dapat penetrasi ke area pertahanan Prancis dan menciptakan prahara di sana. Wah, kita akan tunggu praharanya ya. Kita akan ke semifinal yang paling dekat. Ini ada Argentina dan juga Kroasia. Kroasia ini sepertinya secara kalau kita
melihatnya dalam bentuk manusia itu punya kedewasaan ya. Iya, Karena di fase grup kita nggak nyangka kalau di perempat final akan bermain dengan game plan yang sangat-sangat terukur dan juga bagaimana mereka secara mental juga bisa mengatasi. Betul, betul sekali. Mereka mempunyai perkembangan grafik yang sangat baik ya Kroasia. Dan tentunya mereka akan mencoba mengulangi hasil yang mereka dapatkan pada Piala Dunia 2018 yang lalu, di mana mereka berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 3-0. Ketika itu Luka Modric mencetak gol, kemudian juga Ante Rebic dan juga Ivan Rakitic. Dan pada pertandingan kali ini tentunya mereka akan mengulang hal yang sama. Mereka punya agresivitas dan juga agresivitas menghadapi Argentina, dan pelatih daripada Kroasia sendiri katanya sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantongi Lionel Messi. Dan saya melihat sepertinya Kroasia pada pertandingan kali ini akan bermain lebih agresif dengan high block pressing formasi blok tinggi di area pertahanan Argentina untuk memotong aliran bola ke arah Lionel Messi, sehingga Argentina akan dipaksa untuk melakukan progresi melalui sisi sayap kiri sehingga bola tidak sampai ke Lionel Messi. Karena Messi juga di usia yang sudah cukup senior, yang sudah cukup gaek kalau bisa dibilang begitu, kalau sudah pegang bola pasti lengket dan geraknya cukup baik. Dan visinya sangat luar biasa seperti yang kita lihat pada pertandingan melawan Belanda kemarin. Dengan sedikit saja sentuhan dari Messi, satu passing yang terukur dapat berbuah gol untuk Argentina. Dan untuk Argentina sendiri saya melihat di pertandingan kali ini mereka akan mencoba memainkan formasi terbaik mereka. Tidak seperti kemarin mereka bermain dengan 1-3-5-2. Kali ini mereka akan bermain dengan 4-3-3 dengan memasukkan Angel Di Maria di sisi sayap kanan, sehingga akan memperlebar luas lapangan, menciptakan ruangan yang luas di lapangan, sehingga Messi akan dapat beroperasi di area tengah dan mengeksploitasi lini tengah yang dihuni oleh Brozovic, kemudian Kovacic dan juga Luka Modric. Baik, kita akan lihat ini adalah formasi dari Argentina. Argentina bagaimana dengan kedalaman skuad, Diego? Ya, sepertinya mereka akan bermain lebih melebar seperti ini ya, ketika mereka membangun serangan. Kemudian juga bagaimana mereka menciptakan ruang yang akan dapat dieksploitasi oleh Messi di sisi half space ini. Di sini. Seperti yang dilakukan pada pertandingan melawan Belanda, akan tetapi perbedaannya di pertandingan melawan Belanda tidak ada Angel Di Maria di awal-awal babak pertama, sehingga itu membuat serangan Argentina kurang dinamis. Mereka jadi mudah tertebak. Saya juga agak kaget, karena mengapa tidak starter Angel Di Maria ya? Ya, dan kemungkinan besar di pertandingan ini akan menjadi starter. Kemudian ketika mereka sudah memperlebar luas lapangan, maka McAllister akan dapat membantu serangan di sisi half space sebelah kanan dari pertahanan Kroasia. Dan juga De Paul akan membantu membangun serangan bersama Messi, melakukan segitiga passing di sana. Nah, Diego, menarik kalau misalnya sampai perpanjangan waktu, artinya sampai 120 menit tidak ada gol, artinya harus dengan penalti. Kenapa saya nanya begini? Karena kiper yang dimiliki oleh Kroasia ini punya catatan yang baik ketika menghalau penalti. Kalau head to head dari kiper kedua tim Argentina-Kroasia seperti apa? Nah, ini menarik ya kalau sampai pertandingan berlanjut ke adu penalti, karena kita ketahui dua-duanya kiper ini memiliki rekor yang sangat bagus di skema adu penalti, di mana Livkovic kemarin berhasil memenangkan adu penalti melawan Brazil, tentunya bukan tim sembarangan, dan tentunya meningkatkan percaya diri dari Livkovic sendiri. Akan tetapi Argentina pun dari sisi kiper ada Emiliano Martinez yang selama ini memiliki trik-trik khusus ketika menghadapi drama adu penalti. Ketika melawan Belanda kemarin juga dia berhasil melakukan 2 save yang sangat cemerlang, sehingga dapat membantu timnya meraih kemenangan melalui adu penalti tersebut. Menarik untuk kita lihat di skema adu penalti nanti, akan tetapi yang menjadi kunci tentunya kemungkinan besar adalah di penendang-penendang kedua tim nanti, di Kroasia maupun di Argentina. Nah ini, kadang-kadang memang sudah memasang pemain atau sudah mengganti pemain, ternyata harus perpanjangan waktu dan harus penalti. Terakhir, singkat saja, skor untuk Argentina-Kroasia. Untuk Argentina-Kroasia bukan tidak mungkin akan berlanjut ke adu penalti lagi. Di 120 menit akan skornya 1-1. Tapi di skema adu penalti nanti saya merasa Argentina mempunyai keunggulan lebih di pertandingan kali ini. Sepertinya Diego ini ya,
memfavoritkan Argentina atau bagaimana? Karena harus sesuai dengan nama saya, Oke. Dea, Diego, jadi harus mendukung Argentina mendukung juga. Argentina. Baik, terima kasih Diego sudah membahas Sama-sama, Dea. soal partai semifinal yang akan digelar pada pekan ini.